Beberapa pilihan smartphone Android RAM 3 GB harga 1 jutaan rupiah berikut ini mungkin bisa menjadi solusi pas buat lo yang bingung dengan nominal THR tahun ini yang rata-rata mengalami penurunan. Bahkan ada yang ditunda. Benar? Nah, agar lebih fair dalam mencari referensi harga, gue gunakan satu sumber yakni JDID. Jadi, seluruh informasi harga opsi smartphone Android RAM 3 GB yang akan gue bahas hari ini, gue dapetin dari situs e-commerce tersebut. Subdivisi Huawei ini punya tawaran yang cukup menggiurkan baik dari sisi desain maupun fitur. Namun sayang, konfigurasi SoC MediaTek-nya seringkali menjadi batu sandungan di kalangan calon pembeli yang terlanjur terbrainwash image buruk MediaTek. Untuk spesifikasi lain seperti layar, Honor bukan pabrikan yang suka perhitungan kalau gue lihat-lihat. Honor 8A sendiri menawarkan panel HD Plus IPS dengan kualitas warna dan kerapatan pixel cukup baik. Tentu ini mendukung penggunaan sehari-hari baik untuk produktivitas maupun ya kadang-kadang gaming gitu, atau gaming kadang-kadang. Sedangkan sisi kamera, Honor 8A terbilang salah satu kontestan yang setupnya minimalis. Kamera belakangnya hanya ada satu sensor 13 megapiksel dengan fitur PDAF, serta kemampuan rekam videonya terbatas di 1080p 30 fps. Sedangkan kamera depan hanya membekal kamera 8 megapiksel f2.0 berjenis wide sensor. Dari Redmi 7 mungkin seri paling lawas di jajaran smartphone RAM 3 GB kali ini. Rilis kuartal pertama 2019, tepatnya sebulan sebelum tanggal rilis Honor 8A, Redmi 7A menawarkan Snapdragon 632, di mana chip ini seluruhnya punya konfigurasi Cortex A55 1,8 GHz yang masuk kategori efisien core. Setup ini menjadikan performa Redmi 7 cenderung biasa aja jika diadu dengan kompetitor lain di video kali ini, khususnya performa gaming. Sokongan RAM 3GB dan internal storage 32GB berjenis eMMC 5.1 mirip seperti yang ditawarkan Honor 8A. Tapi nilai positifnya jenis SoC ini bisa diandalkan untuk mobilitas yang lebih masif. Untuk fitur layar dan kamera, Redmi 7 ini sedikit lebih baik dibanding Honor 8A, khususnya lewat setup dua sensor kamera belakang yang terdiri dari main sensor 12 megapiksel dengan teknologi dual pixel dan deep sensor 5 megapiksel. Untuk kamera selfie, Redmi 7 punya setup yang sama dengan Honor 8A, yakni sensor 8 megapiksel wide f2.0. Kandidat dari Asus kali ini menawarkan SoC mirip dengan Redmi 7A, yakni Snapdragon 632. Bahkan tak hanya SoC, spesifikasi pendukung lain juga bisa dibilang identik. Mulai dari ukuran dan resolusi layar, setup kamera depan dan belakang, hingga teknologi penyimpanan internal. Lini produk Max dari Asus merupakan kategori produk yang menawarkan nilai jual pada ketahanan pakai baterai. Yang unggul dari Zenfone Max M2 ini malah ada di sisi kamera, khususnya jika dibandingkan dengan semua kompetitornya di video roundup kali ini. Smartphone ini mengusung dual sensor. Sensor utama yakni 13 megapiksel dengan f1.8 dan PDAF, serta dukungan merekam video 4K 30 fps yang dikombinasikan dengan sensor depth effect 2 megapiksel untuk menghasilkan foto bokeh yang lagi kekinian, serta sensor kamera depan 8 megapiksel menjadikan Zenfone Max M2 ini punya fitur fotografi terbaik dibanding kandidat lain kali ini. Realme C3 tentu saja menjadi kandidat dengan prosesor paling bertenaga di artikel kali ini. Sebagai informasi, MediaTek G70 berarsitektur 12 nm yang digunakan C3 ini masuk segmen mid to high. Hal ini menjadikan Realme C3 punya nilai price to performance paling tinggi di antara semua kontestan di video ini. Spesifikasi pendukung lain seperti layar dan kamera yang ditawarkan Realme C3 ini juga cukup baik menurut gua. Untuk kamera, Realme menawarkan konfigurasi dual sensor dan sensor 5 megapiksel di bagian depan disetting sebagai kamera wide dengan kinerja yang cukup baik. Paduan layar cerah, baterai besar, dan paling utama SoC dengan kualitas gaming
membuat gue merekomendasikan Realme C3 ini untuk pengguna yang mengutamakan price to performance. Saya pribadi agak heran, kenapa seri Redmi 8A Pro ini menawarkan SoC dari keluarga atau kasta yang lebih rendah dibanding Redmi 7A. Walaupun keduanya sama-sama menawarkan konfigurasi dual Cortex A53 yang merupakan efisien core. Hanya saja Redmi 8E punya kelebihan di sisi kapasitas baterai. Redmi 8A nampaknya ditargetkan untuk pengguna pemula yang mengutamakan fungsi utama sebuah smartphone. Itu kenapa Xiaomi fokus menguatkan fitur konvergensi yang mendukung transisi pengguna fitur phone menjadi pengguna smartphone. Seandainya saja Xiaomi membekali Redmi 8A Pro dengan Snapdragon 600 series, mungkin gue akan menjadikan Redmi 8A ini smartphone Android 1 jutaan terbaik kedua setelah Realme C3. Selain desainnya menarik, setup kamera yang mumpuni plus tambahan AI hingga kapasitas baterai dan fitur fast charging yang sangat dibutuhkan di era mobile saat ini. Jadi, melihat yang sudah kita pilah antara kekurangan dan kelebihan dari 5 smartphone Android RAM 3GB di range harga 1 jutaan di atas, ada dua pilihan yang secara garis besar mengarah pada perbedaan kebutuhan, pertama performa, dan kedua adalah fitur terutama kamera dan kapasitas baterai untuk mendukung mobilitas. Untuk lo yang mencari performa, Realme C3 saat ini bisa gue simpulkan sebagai smartphone Android RAM 3GB 1 jutaan terbaik yang resmi beredar di Indonesia. Dan untuk lo yang mencari kamera phone kelas medium dengan budget terbatas, bisa lirik Asus Zenfone Max M2. Berbeda jika lo berencana memberi hadiah untuk orang tua atau kerabat yang sebelumnya pengguna fitur phone. Redmi 8A Pro sangat gue sarankan. So, semoga video ini bermanfaat dan selamat memilih.